Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Desya Saputri dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlindungan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Menurut Bisma Siregar, di dalam bukunya mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki hukum tertulis diterapkan batasan usia 16 tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Nah, menurut KUHP Perdata pasal 330, anak adalah belum dewasa mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu untuk kawin. Dan menurut KUHP Pidana, di dalam pasal 45, anak adalah yang umumnya belum mencapai usia 16 tahun. Faktor terjadinya perkawinan di bawah umur ada 5. 1. Faktor kehendak orang tua. Yang kedua, faktor kemauan sendiri. Yang ketiga, faktor adat istiadat dan budaya. 4. Faktor agama. Yang kelima, faktor kependidikan. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dan itu yang paling utama yang menjadikan penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. 1. Merasa dirinya telah mampu untuk bertanggung jawab. Yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, menutup malu. Yang keempat, dijodohkan. Dan yang kelima, ibadah. Dampak perkawinan di bawah umur itu ada yang memiliki positif dan negatif. Yang positif supaya terhindar dari pergaulan bebas dan tidak terjerumus dari perzinaan. Yang kedua, meringankan beban hidup salah satu pihak keluarga atau kedua belah pihak. Yang ketiga, belajar bertanggung jawab kepada keluarga. Sisi negatifnya ada 5. 1. Dampak biologis. Yang kedua, dampak psikologis. Yang ketiga, dampak sosiologis. Keempat, dampak kependudukan. Kelima, dampak terhadap hukum. Tujuan perkawinan dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu ada 4. 1. Membentuk keluarga. Yang kedua, bahagia. Yang ketiga, kekal. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Pengaturan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan itu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 1. Perlindungan tentang kebebasan anak. Kedua, perlindungan terhadap hak asasi anak. Yang ketiga, perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dijabarkan di bab 10A tentang hak asasi manusia atau HAM. Khusus untuk perlindungan terhadap anak, pasal 283 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 1. Non-diskriminasi. 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. Yang ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang. Yang keempat, penghargaan terhadap pendapat anak. Setiap anak mempunyai kewajiban, yaitu 1. Menghormati orang tua, wali dan guru. 2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman. 3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara. 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Yang kelima, menerapkan etika dan akhlak yang mulia. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
yang mengatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Yang kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ketiga, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Nah, dari presentasi yang saya sampaikan di atas, kesimpulannya yaitu terdapat banyak sekali faktor yang sangat mempengaruhi perkawinan di bawah umur, faktor internal maupun faktor eksternal. Maka dari itu, masyarakat perlu menyadari adanya faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, sehingga masyarakat bisa mengetahui di balik perkawinan di bawah umur terdapat